Dulur-dulur sedaya, jadi Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Kalau kita optimis, berprasangka baik, yakin Allah itu akan menolong kita. Pasti ditolong. Sudah saya praktekkan. Kan ada ini, beliau yang punya ilmu datang ke sini, ya kan? Ilmu siap diberikan secara gratis, ya kan? Karena beliau dengan berbagi ilmu, beliau justru ilmunya tambah terus juga. Alhamdulillah dulur, saiki aku wis teko Desa Mbakung, Udanawu Blitar. Aku diundang koncoku Pak Haji Zakaria Ansori untuk melihat panen raya melon hidroponik. Nah, jenengan lek pengen ngertos melon hidroponik, tapi ini bukan melon hidroponik ya, ini melon greenhouse. Tetap pakai pengolahan tanah, tapi bukan hidroponik ya? Bukan. Nanti pakai semi organik, tetap pakai lahan. Nah, seperti apa greenhouse-nya coba disut nih, disut Mas Budi. Nih, agak dekat enggak apa-apa. nah lihat ya, nah, iya kan. Nah, Pas mecah. nah kita lihat rasanya melon seperti apa. Kita rasanya bareng-bareng. Ayo. Nah, kita masuk ke greenhouse. Di sini saya didampingi oleh petaninya sini sama petani muda. Lah ini loh. Pak Seno juga gitu mulanya. Saya Mas Mas Tutu sama Pak Seno. Mas Tutus Mas Toto. Toto. Iya. Pak Seno. Pak Seno. Pak, Pengelola. ini ada 3 greenhouse ya. Iya. Satu greenhouse luasnya berapa? Luasnya 10,5 kali 55. 10,5 kali 55 meter. Iya. Iki mesti oke sing takon iki. Iya. Kayak greenhouse ukuran 10,5 sampai 55 entek piro, Pak? Kelas pinten gitu, Pak? Kurang lebih berapa, Mas? Sekitar 70-80-an. Iya, 70 sampai 80 juta dulur. Ya. Tapi aku krungu-krungu ya, Mas Toto, Pak Seno. Jare modal greenhouse, sak bibit, sak nanduri gitu, sak ngopai wonge, jare rong panenan wis balik modal. Iya. Bener ya? Iya. Betul. Bener dulur. Bener. Jadi 2 kali panen balik modal. Nah, biar lebih jelas, melon semi organik miliknya Pak Seno dan Mas Toto ini seperti apa? Ayo, etok-etoknya aku tak melu panen. Ayo. Monggo. Ini tapi sudah ini Dari awal tanam tanam sampai panen ini 65. 65 hari, berarti 2 bulan lebih 5 hari. Iya. Seperti ini ya. Ini melon ya. Melonnya renyah ini. Ini jenis melon apa ini? Intanon, Pak. Intanon. Iya. Intanon itu benih lokal Indonesia atau impor? Impor ya? Iya. Lokalnya belum, Pak. Oh, lokalnya belum. Pas kita lihat. Coba kita lihat. Oh, rata-rata sama besarnya. Iya. Mas Toto ini segini berapa kilo Mas ya? Kira-kira? Kira-kira kalau ini sekitar 21, 22. Oh, 2 lebih sedikit ya? Iya. 2 kilo lebih sedikit. Terus saat ini pasarannya pinten niki? Untuk harga per kilo 19.000. Soalnya sewu dulur. Mangkane rong panen balik modal. Berikutnya karek ngerasak nih. Monggo. Makane dulur. Jadi petani sugih iki ya enek carane, ya. Enek carane. Jadi ada ilmunya gitu loh. Makanya jenengan saged dolan teng Bakung nemui Pak Toto dan Pak Seno. Petani melon semi organik. Sudah terkenal. Kemarin panen raya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Blitar juga rawuh. Lumayan ya? Lumayan. Nah, seperti ini. Mas, ini kalau agak meletek-meletek seperti ini kenapa? Itu kan kadang itu faktor pohon kan ada yang kritik. Ada yang nggak normal gitu, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Tapi jumlahnya sedikit ya? Sedikit sekali bisa dilihat lagi. Iya, iya. Nah, atas 1.000 itu mungkin sekitar 50 nggak ada. Oh. 5. Oke, dulur, menyingkat waktu, gimana kalau kita coba rasanya melon intanon ya? Ini akan saya buka. Boleh ya Mas Toto? Boleh, monggo, Pak. boleh. Oke, silakan. Nah, lagi malah disiki san iki bolo-bolo iki. Oh.
Gue Pak, tapi Mas Rian disi. ben buka gue so, ben buka sing gede so. Oh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba di sini Mas, buka lagi Mas. Manis, renyah dulur. Gusti Allah iso wae. Ini jadi kalau aku Pak, misalkan kita petik itu brick minimal harus 13. Maksudnya? Ada standar kemanisan. Iya, itu yang layak dipetik. Kalau brick di atas 13. Jadi Maksudnya break di atas 13 ini beribun, dan jelas. kemanisan. Jadi tingkat kemanisan seperti contoh kita ambil tebu. Tebu itu bricknya 17 18. Kalau ini kita maksimal Minimal 13. 13. Soalnya namanya melon, lek gak manis gak payu ya Mas ya. Nah, ya. Makanya ini masuk ke melon premium itu karena diambil manisnya. Dari buah satunya dan buah yang ini yang baru dipecah, ini juga manisnya sama dulur. Mas, gini ini ada ritualnya enggak? Maksudnya sebelum nanam itu jenengan apa itu selamatan dulu atau doa dulu atau gimana Mas? Nah, biasanya kalau kita orang Jawa kan disarankan seperti itu Pak. Kalau kita nggak ngikut aja, kalau memang ada yang nyuruh itu ikut. Mantap nanti cari hari gitu. Ini ki omongan dulur Blitar, Tulungagung Kediri, sing pengen belajar. Nggih. Sukses kayak Mas Toto, Mas Eno boleh datang ke sini. Monggo, kita welcome Pak. Luar biasa. Nah, petani tauladan. Siap. Dan harapan Senom ganteng sukses. Sampeyan wis rabi ya? alhamdulillah sampun Pak. Waduh. Cepet mantu sing delok kuwi lah. Kita juga berkembang di Tulungagung juga Pak, dampingan kita. Itu Daerah mana? Itu daerah Munut. Unut. Ya. Iya. Iya. Kebetulan nanti Pak Nurhadi tanggal 15 Loh, kok tak mampir ya? Mancing. siap Unut pundi? Ya. Semberingin munut loh. Aku acaraku ning Sumberingin Iya. kula. Ketua panitianya. Iya. Jadi dulur, ojo lali tanggal 15 Februari saya adakan mancing rezeki bersama Nurhadi DPR RI. Mancingnya gratis, hadiah utama wedhus telu dan lain-lain. Bar mancing mangan bareng gratis. Tepuk tangan untuk kita. Iya. Lek gelem mampir dalam isnan. Masih put. Mas Ciput. Nggih, Put. Mas Iput disuguhi melon. Lek pas panen. Sayangnya nembe tanem. Saya ngisi tas tanem, tas nandur. Itu ya dulur ya. Siap. Oke, kita nikmati bareng-bareng. Sing nyuting pengen ta? No, punya harapan enggak untuk DPR RI untuk mensupport? Ada masih. Nah, ini sampai kalau karo gayung ini enggak masalah. Nggih. Ki sing ngomong anakku wae mau. Nggih. Nah, Mas Toto sebagai petani muda sukses dan Mas Eno mumpung ketekan dulur jenengan saya Nurhadi yang ada di DPR RI, mungkin ada yang perlu disampaikan sebagai aspirasi saya yang perlu saya serap. Silahkan Mas Toto. Siap. Sambil tak makan ya. Nggih, monggo Pak. Terima kasih kami aturkan kepada Pak Nurhadi sama Pak Jansori yang telah mau berkunjung ya ke tempat kami dan sempat menyicipi melon ini ternyata manis Pak ya. Manis dan Terus imbuh terus ya. Oh iya, monggo. Iya. Dan untuk aspirasi mungkin yang bisa saya aturkan mungkin kalau ini nanti bisa dikembangkan untuk petani-petani muda yang lain Pak, ini alangkah lebih baik. Cuma kan beberapa memang kita tawarkan kilonan dulu, biayanya gede semacam itu. Nah nanti barangkali kalau Pak Nur ada program yang untuk mungkin pengembangan atau ketahanan pangan yang masuk ke sini Pak Nur, itu mungkin bisa kita realisasikan dan kita siap mendampingi. Termasuk alat-alat Termasuk alat alsilan. Nah, oke, termasuk alat-alat pertanian. Sebenarnya ini tadi setelah dipotong harus dites break, cuma kita nggak bawa alatnya. Tes ilat langsung. Maksud tes break itu gimana? Tes kemanisan. Kemanisan. Oh, yang tadi ya? Tingkat kemanisan ya. Yang minimal 13 tadi ya? Iya. Oh iya. Jadi harapan seperti itu, terus
petani-petani muda yang di lain daerah semoga nggih terinspirasi juga nggih. 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 Tapi Jadi- Mas itu lek aku karo bojoku gak tahu dites kemanisan to, Mas. waduh, lek jenengan sampun manis. Mas, Lek kene lek kalah. Mas Toto. Berarti Mas Toto, saya menangkap aspirasi dari Mas Toto dan juga Pak Seno, intinya ini kan satu greenhouse kan 70 sampai 80 juta dulu. Nggih. Ya. Kalau ada program dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Pertanian ya, khususnya untuk kelompok-kelompok tani ya, yang ada ini bisa dibawa ke Blitar gitu ya. Siap, nggih. Khususnya wah aku seneng lek cah nom-noman anak muda sukses itu. Seneng apalagi di dunia pertanian. Siap. Karena sekarang itu anggapan masyarakat kok ya petani uripe ngono-ngono ae kan gitu tuh. Kotor. Iya kan? Ini Terus gloteh Iya, lemah lagi. dan lain sebagainya. Terus yo kuwi wayahe panen harganya turun dan lain sebagainya, pek tok kan gitu. Iya. Kita lihat coba di syuting. Mas Toto dari bawah. sepatune lho wesi, iya kan? Loh. Gak gloteh blas lho. Ganteng kok. Ganteng. Saya cocok petani muda iki ya. Petani milenium ini, petani modern seperti ini. Iya. Ya insya Allah doanya Mas Toto, Pak Seno, Pak Haji Zakaria Ansori dan dulur-dulur sedaya, saya bisa membawa turun bantuan dari pemerintah. Karena pemerintah ini juga mencari sasaran-sasaran penerima bantuan itu yang tepat, Pak. Siap. Ya. Jangan sampai dikasih bantuan sekali setahun setelah itu hilang. Iya. Jangan sampai kalau bisa dikasih satu berkembang. Iya. Kan begitu. Apalagi dulur ini ya, ini namanya melon ini jenis intanon ya. Iya. Jenis intanon ini juga masuk ke MBG. Ini cocok ini untuk anak-anak sekolah. Iya. Lumayan ini kandungan nutrisinya ya. Iya. Lumayan. Berarti ekosistem ini bisa diciptakan Pak karena ada MBG yang menampung, selain mungkin ini dikirim ke kota-kota besar. Iya, pasti. Atau distributor yang siap. Tapi kalau seperti ini luar biasa. Sisi lain pertanyaan saya, setelah dipanen ya, itu kan itu tanahnya ditutup plastik apa itu Mas? Mulsa. Iya. Nah, itu gimana Mas pengolahan tanahnya? Apa plastiknya dibongkar di tanahnya dicangkul, diolah lagi atau gimana? Oh enggak. Kita dengan olah lahan satu kali di awal kita sudah pernah uji coba itu 6 kali tanam tanpa bongkar bedengan. Jadi meminimalkan biaya. Bedengannya nggak bongkar sama sekali? Enggak. Karena saya pernah dengar bedanya melon hidroponik Iya. sama melon semi organik yang pakai lahan. Itu katanya setelah panen harus olah lahan lagi. Oh, ternyata ini enggak. Ini enggak. 6 kali setelah itu baru Olahan Olah lagi. lahan. Oh, Jadi cukup efisien. nanti setelah 1 tahun panen lebih. kita masukkan pupuk pratanam dulu Pak, kayak BOC, pupuk-pupuk semacam itu, asam umat dan sebagainya yang ambil dari organik. Nanti pohon-pohon melon ini kita fermentasi, nah itu kita jadikan asam umat. Itu ya. Kita masukkan lagi, setelah itu langsung ditanam lagi Pak. Jadi 1 tahun kita bisa panen 4 kali Pak. 4 kali, ini 4 kali. Luar biasa. Berarti kalau dibandingkan dengan melon hidroponik, modalnya lebih di bawah ini, di bawah hidroponik ya. Di bawah hidroponik. Karena kan hidroponik butuh pipa yang sangat banyak. Mas. Iya. Terus dari efisiensi pupuk operasional jauh. Lek tak rasa-rasanya aku ya pengen jadi petani melon. Perlu Pak, perlu dicoba nih kok. Coba ini. Perlu dicoba nih. Ini wakil kita Pak Nurhadi juga DPR RI turun ke desa kita dan kebetulan saya juga di DPRD. Ini mohon supportnya karena kemarin Pak Bupati, Wakil Bupati, Kepala Dinas Pertanian, PMD dan Deperindak juga mensupport. Harapan kami Pak Nur selaku anggota DPR RI bisa mensupport teman-teman. Ini sudah berkelompok-kelompok Mas Nur. Iya, Jadi iya. kelompok namanya kelompok tani milenial. Satu-satunya itu Dan yang alhamdulillah tahun kemarin kita ikut lomba dengan desa kreasi ya itu ya. ya, video kreatif ya. Video kreatif ini dapat juara 1 Jawa Timur. Luar biasa. Nah, ini Kasih plus. kami dari DPRD sangat mensupport meskipun kami di Komisi 4
Tapi insya Allah teman-teman dari Komisi 4 juga mensupport karena terkait dengan ketahanan pangan di MPG-nya itu. Oh ya, Ini siap. harapan kami yang DPR itu lebih mensupport, lebih iya. gede, lebih HP. Gitu. Masih Siap, Pak Nur, ya, siap, harapan makasih, siap. kami seperti itu. Siap kita dengarkan. Sajae kok Siap. oh enak tuh. Iya. Apa cocok karo awane, Pak? Biasa cocok. Warna Rame ini pingin Pak. Ini isinya ini apakah bisa langsung dibuat benih berikutnya atau ini nggak bisa, Pak? Belum bisa Pak. Tinggi apa ya jenenge? Tinggi apa ya? Waji. Waci. Tapi harga bibit terjangkau ya, Mas Toto? Untuk saat ini harga per pack sekitar 2.900.000 per biji itu 2.900 ya. Per biji. Per biji ya. Iya. Tapi dengan harga segitu, dengan besar sekian, Iya. masih alhamdulillah. Masih ya? Masih. Oh iya. Masih banyak lah Pak. Karena kalau tadi yang agak besar ini 2 kilo, kalau 19.000 bisa 38.000 ya? Iya, Iya. satu buah. Masuk ya. Ngerasane ya. Nggih, kalau kalih promo nggih kula Pak Ji. Ya harus. Nggih, kalau di TikTok saya sendiri tolong juga di follow itu namanya Grio Melon Pak. Di sosial media saya Grio Melon. Grio melon. Iya, Oh. Grio Melon. Facebook Catat dulu, catat. Grio Melon. Kemarin yang sampaikan Pak Wabu itu apa kemarin? Di Grio Melon. like, di share, Mau dimasukkan media. di follow sekaligus buat belajar online. Kalau pengen offline langsung ke sini. Oh Iya, iya. Baik dulur, cukup kita ketemu dengan Mas Toto dan juga Pak Seno, petani-petani muda yang hebat, menjadi tauladan bagi para pemuda yang lain untuk sukses di bidang pertanian. Punya penghasilan bisa puluhan juta tiap bulan, ora usah lunga ning luar negeri. Iya, cukup di Di desa rumah masing-masing. saja sama keluarga. Kalau ada yang tanya, Pak Nur, weh modalnya oke, iya kan? Terus ilmunya ro ngerti, iya kan? Terus kok gak rugi gitu. Alah, urung dilakoni wis sambat. Dulur-dulur sedaya, jadi Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Kalau kita optimis, berprasangka baik, yakin Allah itu akan menolong kita. Pasti ditolong. Sudah saya praktekkan. Kan ada ini, beliau yang punya ilmu, datang ke sini. Ya kan? Ilmu siap diberikan secara gratis. Ya kan? Karena beliau dengan berbagi ilmu, beliau justru ilmunya tambah terus juga. Ya, kalau modal itu pasti. Lah, lek modalnya 70 sampai 80 juta, mungkin sama yang lain-lain bisa sampai 100 juta. Kalau satu orang nggak kuat ya urunan. Belajar kan nggak mungkin langsung ujuk-ujuk soge dadak lo ngomong malah dicurigai ngingu tuyul. Ngingu tuyul, ngingu ya ngingu apa iki jenenge iki? Ini blorong. Nyanyi blorong. Nah, urunan dulu, ya kan? Sambil belajar. 1-2 tahun sukses, nah lama-lama nanti bisa mandiri. Ya karena seperti tumbuh-tumbuhan dulur. Kayak melon ini ditanam hari ini kan nggak mungkin seminggu kemudian panen, 2 minggu kemudian panen, kan nggak mungkin. Secara alamiah dan naluriah, alam semesta sudah mengatur sedemikian presisinya. Begitu ditanam, ini 65 hari panen. Lalu ada nyusu-nyusu, 2 minggu 3 minggu panen, dan doyo-doyo, dan apa pupuknya ditambahi, lah malah mimpes, malah kempes. Jadi ikuti aja aturan dari Tuhan, aturan dari alam semesta. Ya, Insya Allah kalau kita sabar, yakin, optimis, ya pasti sukses. Kata-kata hari ini adalah banyak orang yang pengen sukses, tapi juga banyak yang nggak mau bersabar. Ya, dari saya Nur Hedi, Panglima Laskar Panji Peduli, salam dari Melon Semi Organik, Mas Toto dan juga Pak Seno dari Bakung Udana Blitar. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.